إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. Dan selanjutnya, saya menikah 5 tahun. Saya kerja dan pulang kerja langsung jualan di lapak. Intinya, mertua menyuruh kita pisah sama suami hanya karena hal-hal sepele yang tidak masuk makan. Oh, sepele yang tidak masuk makan, apa? Tidak masak makan. Oh, tidak selalu bersama. Saya dianggap tidak pernah ngopeni suami, padahal saya melakukan juga kewajiban saya sebagai istri, tapi saya tidak pernah menerima nafkah dari suami. Apakah saya berdosa terhadap mertua jika saya memberikan kebenaran atau melawan yang kita jalankan di keluarga kami? Intinya gini sih, kalau dalam konteks seperti ini, ya kita sampaikan ke suami gitu kan, bahwasanya kewajiban kamu adalah memberi nafkah saya. Sehingga kalau misalnya mertua atau ibu kamu ini ngeluh saya soal gini, saya tak nggak kerja di rumah, kira-kira kamu bisa nggak mencukupi? Ya kan ada hitungannya toh. Misal kita istri, anak sekian, biaya sekolah sekian, listrik sekian, kasih hitungannya. Misal hitungannya sebulan butuh 5 juta gitu kan. Nah, sampaikan ke suami, gimana Mas, bisa nggak kamu mencukupi ini 5 juta gitu. Nanti kalau kamu bisa, aku tak di rumah. Karena memang wanita itu harus di rumah. Nah, di rumah ini ya otomatis ya ngerjakan urusan rumah. Nah, lalu kalau suami menjawab, Raiso nggak bisa, gitu, maka ya sampaikan, ya sudah aku tak kerja. Tapi otomatis apa yang harus saya kerjakan bisanya cuma ini loh. Ya misal masak saya nggak bisa karena nggak sempat misal gitu. Ataupun kalau sempat paling masak nasi atau apa gitu. Ya artinya seorang wanita tetap harus berusaha menjalankan apa yang menjadi kewajibannya di rumah. Walaupun sebagian ulama tidak mewajibkan seorang wanita itu untuk masak di rumah. Ada yang berpendapat gitu. Tapi saya condong kepada mereka yang berpendapat, ulama yang berpendapat ya wanita itu tetap harus ngurusi urusan rumah tangga gitu. Nah, sehingga harapannya saling ada pengertian, itu satu. Kemudian yang kedua, terkait mertua, ya kita sampaikan ke suami bahwasanya mertua ini atau orang tua ini jangan dilibatkan dalam urusan rumah tangga. Karena ya mertua itu punya standarnya, dia udah ngurusi anaknya dulu tuh, anaknya mau bangun tidur udah ada nasi, udah ada ini, udah siap makanan, bahkan kalau perlu anaknya yang mandikan ibunya gitu kan. Nah, begitu nikah ya yang diservis dari orang tuanya nggak dilakukan sama menantunya mesti terlihat jelek. Makanya saya nasihatkan buat mereka yang menikah ya kalau bisa ya jangan membawa orang tua atau mertua ke dalam urusan rumah tangga kita karena pasti nggak sesuai ya. Seorang suami pun pasti akan dikritik orang tuanya dalam hal memperlakukan istrinya karena si istri itu udah punya orang tua dan orang tuanya punya standar bagaimana dulu memperlakukan anak gadisnya gitu. Sama seorang laki itu sama, dia punya ibu yang ibunya dulu memperlakukan anak itu gini gitu. Nah kalau kamu nggak sama dengan mertua itu, dia pasti akan mengatakan ini mantu piye toh, gitu. Kurang ini kurang itu pasti kurang gitu. Sehingga rumusnya harusnya begitu kemudian kita berumah tangga dalam satu rumah yang baru. Nah pakem-pakem dari orang tua kita ini kita tinggalkan. Jangan kemudian malah kita laporkan. Kadang ada suami yang wah rumah masakannya ra enak Bu, enak masakannya Ibu, ya malah cerita gitu ya. Orang tuanya terus piye to bojomu ra pinter masak lah. Terus kita pakai baju misal kalau dulu digosokkan sama orang tuanya gitu kan sampai rapi gitu. Ternyata istrinya nggak pinter gosok gitu. Mamimu kok meletot-meletot gimana toh? Iya istriku reso gosok, malah cerita kayak gitu ya. Pasti mertua itu masih tambahkan sebel sama anak mantunya gitu. Padahal ya rumah tangga itu nggak kayak gitu modelnya. Rumah tangga itu ya apa yang terjadi dalam rumah itu antara suami dan istri, ya itulah yang mereka hadapi. Bukan kemudian standar yang dulu dipakai di bawah. Sama kamu misal sekarang hidup di Jawa, terus kamu pindah ke Kalimantan atau pindah ke Papua, kebiasaanmu di sini kamu bawa ke sana, ya kamu akan bermasalah dengan orang sana. Kamu harus belajar kultur di sana. Nah, apalagi ini ngomongkan Jawa sama Jawa aja kadang kayak gitu loh. Apalagi kamu nikahnya sama bukan orang Jawa. Kalau konteksnya Jawa. Atau kamu kalau konteksnya orang Sumatera, kamu nikah sama orang Kalimantan atau orang bukan Sumatera. Ya beda. Orang Jawa itu omongannya pelan, orang Sumatera omongannya banter, kamu dipanggil sama istrimu kaget. Mas, ini mas, kaget gitu. Karena dia biasanya teriak-teriak gitu kan. Suaranya kenceng gitu kan. Ya, maka yang harus kita pahami adalah ya jangan membawa orang tua atau mertua ke dalam rumah tangga yang kita bangun karena pasti standar-standar yang digunakan pasti akan berbeda. Wallahu taala alam.